Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Meilenia Rahma Salisa, SHK MHK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan RMK dari CH13, yakni Current Liabilities, Provision, dan Contingency. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama di sini ada Muhammad Agung Budianto dengan NPM 3 terakhir 130, kemudian Marsha Widya Ramadhani dengan NPM terakhir 227, kemudian ada Dwi Syarifah Nur Akila NPM terakhir 229, kemudian ada Ria Ananda Putri NPM terakhir 242, kemudian ada Alifa Zahra Karunianya NPM terakhir 246, kemudian ada Rizky Widodo NPM terakhir 284, dan terakhir ada Ahmad Afan Alistawan dengan NPM terakhir 292. Materi pertama yang akan dibahas adalah current liabilities. Nah, di sini untuk membantu menyelesaikan berbagai perdebatan mengenai pengakuan dari liabilitas, IASB ini dalam konseptual frameworknya mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban saat ini yang dimiliki entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Nah, dari definisi tersebut, liabilitas terdapat 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu merupakan kewajiban saat ini, present obligation, yang dimana artinya ini perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, membutuhkan transfer sumber daya ekonomi seperti uang tunai, barang, jasa. Nah, di sini penyelesaian kewajibannya ini mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan kas, barang, jasa, atau aset lainnya. Yang ketiga yaitu timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, kewajiban tersebut itu muncul karena transaksi atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Berikutnya yaitu aset lancar. Aset lancar itu adalah kas atau aset yang diperkirakan akan diubah menjadi kas, dijual atau digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam satu siklus operasi atau paling lama 1 tahun. Contoh dari aset lancar itu seperti kas, piutang, persediaan, dan perlengkapan. Jadi, aset lancar itu merupakan aset yang dapat digunakan atau dicairkan dalam jangka pendek untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Nah, kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Nah, suatu kewajiban itu dikategorikan sebagai kewajiban lancar itu apabila memenuhi salah satu dari 2 kondisi. Yang pertama, ada kewajiban tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Dan yang kedua, kewajiban tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ada beberapa contoh kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang, yang kedua ada wesel bayar, yang ketiga ada jatuh tempo utang jangka panjang. Lalu yang keempat ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan direkstruasi pembiayaannya. Yang kelima ada dividen terutang. Yang keenam uang muka dan deposit nasabah. Yang ketujuh pendapatan yang belum diterima. Nomor 8 pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar. Yang ke-9 pajak penghasilan yang harus dibayar. Dan yang ke-10 kewajiban terkait karyawan. Yang pertama utang dagang. Utang dagang ini adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, utang ini muncul karena perusahaan itu menerima barang atau jasanya terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya ini dilakukan di kemudian hari, sehingga terdapat jeda waktu antara penerimaan dan pembayaran. Nah, umumnya jangka waktu kredit yang diberikan pemasok itu antara 30 sampai 60 hari. Dalam prakteknya itu sering dijumpai kalau syarat kredit itu 2/10 N/30, yang berarti perusahaan itu akan mendapatkan potongan 2% kalau membayar dalam 10 hari. Dan jika tidak mengambil potongan tersebut, pembayaran penuh harus dilakukan dalam 30 hari. Nah, untuk pencatatannya sendiri, perusahaan itu biasanya mengakui utang dagang ini saat barang diterima. Tapi kalau hak pemilik barang sudah berpindah sebelum barang diterima, maka utang itu harus dicatat pada saat perpindahan hak kepemilikan terjadi. Lalu yang kedua ada wesel bayar. Ini adalah janji tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel bayar ini muncul karena adanya transaksi seperti pembelian aset secara kredit, peminjaman dana dari bank, atau transaksi bisnis lainnya yang memerlukan bukti utang secara tertulis.
Nah, berdasarkan dari jangka waktunya, wesel bayar ini dapat diklasifikasikan menjadi jangka pendek jika jatuh temponya kurang dari setahun, dan jangka panjang jika jatuh temponya lebih dari setahun. Nah, selain itu wesel bayar itu juga dapat dibedakan menjadi wesel berbunga, yaitu wesel yang mengharuskan pembayaran pokok beserta bunganya, dan wesel tidak berbunga, yaitu wesel yang tidak mencantumkan bunga secara eksplisit. Selanjutnya ini adalah jenis dari wesel bayar, yaitu interest bearing note issue atau wesel bayar berbunga. Nah, di sini ada contohnya di mana pada 1 Maret 2022 ini Landscape Co itu meminjam 100.000 euro dari Castle Bank dengan menandatangani wesel berbunganya 6% yang jatuh tempo dalam 4 bulan karena perusahaan itu menerima kas sebesar 100.000 euro. Nah, jurnal yang dibuat yaitu pada sisi debitnya terdapat kas sebesar 100.000 euro dan pada sisi kreditnya yaitu wesel bayar atau notes payable sebesar 100.000 euro. Selanjutnya, selama wesel tersebut itu berjalan, perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar bunga. Sehingga pada 30 Juni 2022 ini perusahaan itu mengakui beban bunga sebesar 2.000, yang dimana yang dihitung dengan rumus 100.000 euro dikali 6% dikali 4/12 bulan sama dengan 2.000. Sehingga jurnalnya yaitu debit interest expense sebesar 2.000 dan pada sisi kredit interest payable sebesar 2.000. Lalu pada 1 Juli Landscape Co ini harus melunasi pokok dari wesel sebesar 100.000 euro dan bunganya 2.000 yang sebelumnya sudah diakui sebagai utang bunga. Jadi jurnal yang dibuat yaitu pada debitnya terdapat notes payable sebesar 100.000 dan interest payable sebesar 2.000 dan kreditnya yaitu kas sebesar 102.000. Jadi jurnal ini tuh nunjukin kalau perusahaan ini telah melunasi seluruh kewajibannya dari pokok, pinjaman ataupun bunga. Jadi saldo wesel bayar dan utang bunganya ini sudah 0. Lalu pada jenis yang kedua ini yaitu wesel tanpa bunga, zero interest bearing notes issue. Dimana zero interest bearing note issue ini adalah wesel yang nggak menyantumkan bunga, namun bunganya tetap diperhitungkan melalui diskon sehingga kas yang diterima saat penerbitan itu lebih kecil dari nilai nominal yang harus dibayar saat jatuh tempo. Jadi dapat ilustrasinya, yaitu Landscape itu menerbitkan wesel dengan nilainya sebesar 102.000 euro, tapi hanya menerima kas sebesar 100.000 euro. Nah, selisih 2.000 tersebut itu merupakan bunga yang akan diakui selama masa wesel berjalan. Jadi perbedaan utama dari wesel bunga sama nggak berbunga itu tidak dicantumkan secara eksplisit, melainkan sudah tersirat dalam selisih antara kas yang diterima dan nilai nominal wesel. Nah, kemudian pada tanggal 30 Juni ini perusahaan mengakui beban besar bunga sebesar 2.000. Berbeda dengan wesel berbunga tadi. Nah, kalau bunga di sini tidak dicatat sebagai utang bunga, tapi menambah saldo wesel bayar notes payable, sehingga jurnalnya itu adalah pada debit yaitu ada interest expense sebesar 2.000 dan pada kredit notes payable sebesar 2.000. Lalu kemudian jatuh tempo pada 1 Juli perusahaan harus membayar nilai nominal wesel sebesar 102.000. Nah, jurnal yang dibuat yaitu pada debit yaitu notes payable sebesar 102.000 dan kredit yaitu kas sebesar 102.000. Lalu berikutnya ada jatuh tempo saat ini dari utang jangka panjang atau kewajiban jangka pendek dari utang jangka panjang. Nah, ini adalah bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan ke depan. Karena akan segera dilunasi, bagian ini biasanya diklasifikasikan sebagai kewajiban dari jangka pendek. Namun, utang ini tuh tetap dapat diklasifikasikan sebagai jangka panjang kalau perusahaan akan merefinansiasinya dengan utang jangka panjang yang baru atau mengubahnya menjadi saham biasa. Selain itu, jika perusahaan itu melanggar perjanjian utang sehingga kreditur berhak untuk menagih kapan saja, maka utang itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.
Pengecualiannya, jika kreditur itu memberikan masa tenggang minimal 12 bulan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jadi, klasifikasi utang tidak hanya bergantung dari jatuh temponya saja, tapi juga pada kondisi dan kesepakatan yang berlaku antara perusahaan dan kreditur. Selanjutnya yaitu ada kewajiban jangka pendek. Diperkirakan akan direfinansikan. Nah, kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan yang mana yang lebih panjang. Tapi kalau semua kewajiban jangka pendeknya itu harus dibayarkan menggunakan modal kerja dalam waktu dekat, beberapa diantaranya dapat dibiayai kembali atau direfinansiasi menjadi utang jangka panjang. Nah, dengan demikian perusahaan itu dapat menunda pelunasannya ke periode yang lebih panjang dan dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan kas jangka pendek. Lalu ada kriteria dari refinancing atau kriteria pembiayaan kembali, di mana itu digunakan untuk menentukan apakah suatu utang jangka pendek ini dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Nah, suatu utang dapat dikecualikan dari kewajiban lancar apabila perusahaan itu memiliki hak untuk menunda pelunasannya setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kondisi ini itu biasanya terjadi kalau melalui proses refinancing, yaitu mengganti utang yang akan jatuh tempo dengan pembiayaan jangka panjang yang baru. Sehingga jika perusahaan itu punya hak refinancing jangka panjang atau punya pembiayaan kembali, utang tersebut itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu dividend payable. Nah, yang pertama ini ada dividen tunai. Nah, dividen tunai yang harus dibayar adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi atau dalam kasus lain itu pemungutan suara pemegang saham. Kemudian perusahaan menanggung kewajiban yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur sebesar jumlah dividen yang diumumkan dalam perusahaan. Dan kemudian perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun sejak pengumumannya. Nah, umumnya dalam waktu 3 bulan. Kemudian perusahaan mengklasifikasikannya sebagai kewajiban jangka pendek. Kemudian ada dividen preferen menunggak. Nah, dividen preferen menunggak ini tidak diakui sebagai kewajiban karena belum ada pengumuman resmi, namun harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada dividen saham. Nah, dividen saham ini sama seperti dividen preferen menunggak, tidak diakui sebagai kewajiban karena tidak memerlukan pengeluaran aset ataupun jasa di masa depan. Kemudian saldonya ini dilaporkan dalam bagian ekuitas perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada customer advance and deposit atau uang muka dan deposit pelanggan. Nah, uang muka dan deposit pelanggan, perusahaan dapat menerima setoran tunai dari pelanggan ataupun karyawan sebagai jaminan kinerja kontrak atau perlindungan terhadap kerusakan properti. Nah, kemudian perusahaan dapat mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar ataupun tidak lancar. Nah, bergantung pada waktu antara tanggal penyetoran dan perkiraan pemutusan hubungan yang memerlukan pengembalian dana tersebut. Nah, selanjutnya ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini terjadi ketika perusahaan menerima pembayaran sebelum menyerahkan barang ataupun jasa. Nah, perusahaan dapat mencatat pendapatan yang belum diterima yang mereka terima sebelum menyediakan barang ataupun melakukan jasa. Yang pertama yaitu ketika sebuah perusahaan menerima pembayaran di muka. Kemudian perusahaan tersebut mendebitkan kas dan mengkreditkan kewajiban lancar. Nah, akun yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum diterima. Kemudian yang kedua, ketika sebuah perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan tersebut mendebitkan akun pendapatan yang belum diterima dan mengkreditkan akun pendapatan. Nah, kemudian di sini ada contoh, yaitu sebagai ilustrasi. Anggaplah logo University menjual 10.000 tiket sepak bola musiman dan seharga $50 per tiket untuk 5 pertandingan kandangnya.
Nah, sehingga logo university mencatat penjualan tiket musiman sebagai berikut. Yang pertama yaitu cash sebesar 500.000 didebit pada unearned sales revenue sebesar 500.000 di kredit. Kemudian setelah setiap pertandingan, logo university membuat jurnal entry sebagai berikut, yaitu unearned sales revenue sebesar 100.000 didebit pada sales revenue di kredit sebesar 100.000. Nah, selanjutnya yaitu sales and value added tax payable atau pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar. Nah, pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan ataupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, tujuan pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah serupa dengan pajak penghasilan perusahaan ataupun pribadi. Nah, kedua pajak ini mencapai tujuan yang sama untuk mengenakan pajak kepada konsumen akhir barang ataupun jasa. Nah, namun kedua sistem tersebut menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Nah, yang pertama yaitu metode hutang pajak penjualan. Nah, langsung untuk mengilustrasikan akuntansi pajak penjualan yaitu anggaplah supermarket Halo menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400 dengan asumsi tarif pajak penjualan sebesar 10%. Kemudian supermarket Halo membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan tersebut, yaitu yang pertama cash sebesar 2.640 didebit pada sales revenue sebesar 2.400 dikredit dan sales tax payable sebesar 240. Nah, di sini sehingga Halo Supermarket itu menyetorkan pajak ke otoritas pajak sebesar 240. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai yang harus dibayar. Nah, pajak ini dikenakan pada produk ataupun jasa setiap kali nilai ditambah pada tahap produksi dan pada penjualan akhir. Nah, dalam sistem perpajakan, PPN itu dipungut setiap kali suatu bisnis membeli produk dan bisnis lain dalam rantai pasokan produk. Nah, langsung untuk mengilustrasikan, mari kita kembali ke contoh supermarket Halo tadi. Tetapi sekarang anggaplah PPN yang dikenakan. Nah, untuk memahami cara kerja PPN, kita perlu memahami bagaimana roti-roti tersebut disiapkan untuk dijual. Nah, yang pertama yaitu Hill Farm Wheat menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000. Kemudian Hill Farm Wheat membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan tersebut dengan asumsi PPN sebesar 10%. Nah, yang pertama yaitu cash didebit sebesar 1.100 pada sales revenue dikredit sebesar 1.000 dan value added tax payable sebesar 100 dikredit. Hingga Hill Farm Wheat itu menyetorkan ke otoritas pajak sebesar 100.000. Selanjutnya yang kedua yaitu Sunshine Baking membuat roti dari gandum ini dan menjualnya ke supermarket Halo seharga 2.000. Kemudian Sunshine Baking membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan tersebut dengan asumsi PPN sebesar 10%. Nah, yaitu cash sebesar 2.200 pada didebit pada sales revenue 2.000 dikredit dan value added tax payable dikredit sebesar 200. Nah, di sini Sunshine Baking menyetorkan pajak ke otoritas pajak sebesar 100 bukan 200. Nah, karena Sunshine Baking ini telah membayar 100-nya lagi tadi kepada Hill Farm Wheat. Kemudian yang ketiga yaitu supermarket Halo menjual roti kepada konsumen seharga 2.400. Kemudian supermarket Halo membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan tersebut dengan asumsi PPN sebesar 10%, yaitu cash sebesar 2.640 didebit pada sales revenue dikredit sebesar 2.400 dan value added tax payable sebesar 240. Nah, di sini Halo Supermarket itu hanya mengirimkan pajak ke otoritas pajak sebesar 40 karena mereka itu mengurangi PPN sebesar 200 yang telah dibayarkan kepada Sunshine Baking tadi. Nah, selanjutnya di sini ada income taxes payable atau pajak penghasilan terutang. Nah, pajak penghasilan terutang adalah
istilah yang diberikan untuk kewajiban pajak suatu organisasi bisnis kepada pemerintah tempat organisasi tersebut beroperasi. Besarnya kewajiban akan didasarkan pada probabilitas organisasi selama periode tertentu dan tarif pajak yang berlaku. Pajak terhutang tidak dianggap sebagai kewajiban jangka panjang, melainkan kewajiban jangka pendek karena merupakan kewajiban yang perlu diselesaikan dalam 12 bulan ke depan. Nah, selanjutnya di sini ada employee related liabilities atau kewajiban yang terkait karyawan. Nah, adalah kewajiban lancar perusahaan yang timbul karena hak-hak karyawan yang belum dibayarkan pada akhir periode akuntansi. Nah, di sini ada jenis-jenis kewajiban karyawan. Ada 3. Yang pertama ada payroll deduction atau potongan gaji, di mana yang pertama ada pajak penghasilan karyawan, terus yang kedua ada iuran jaminan sosial, terus yang ketiga ada premi asuransi, terus yang kedua ada compensation absence atau cuti berbayar, di mana terkait dengan pertama ada cuti tahunan, terus yang kedua ada cuti sakit atau melahirkan, terus yang ketiga ada cuti karena tugas juri, terus yang ketiga ada bonus atau bonus karyawan, di mana insentif atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mempunyai prestasi. Lalu di sini ada payroll deduction atau potongan gaji. Dapat kita definisikan sejumlah uang yang dipotong dari gaji bruto atau gaji yang sebelum potongan karyawan oleh perusahaan untuk kemudian dibayarkan kepada pihak lain atau digunakan untuk tujuan tertentu. Di sini ada contoh soal dari payroll deduction. Diasumsikan pengajian mingguan sebesar 10.000 yang seluruhnya dikenakan pajak jaminan sosial senilai 8% dengan potongan pajak penghasilan sebesar 1.320 dan iuran serikat pekerja sebesar 88. Perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan serta potongan pengajian karyawan sebagai berikut. Nah, langsung saja. Sini ada jurnal pencatatan gaji. Akunnya Salaries and Wages Expense senilai 10.000 di debit, dan ada withholding taxes payable senilai 1.320 berada di kredit, dan juga social security taxes payable senilai 800 berada di kredit, dan union das payable senilai 88 berada di kredit. Totalnya jadi cashnya senilai 7.792 dari 1.320 ditambah 800 ditambah 88, jadinya 7.792. Nah, jurnal pajak yang ditanggung perusahaan ada payroll tax expense senilai 800 di debit, dan juga social security taxes payable senilai 800 berada di kredit. Di sini ada compensate absence atau cuti berbayar. Dapat didefinisikan yaitu hak suatu karyawan untuk menerima pembayaran meskipun tidak bekerja pada periode tertentu. Di sini ada contoh soal dari compensated absence, di mana Amutron NV memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2022. Perusahaan tersebut mempekerjakan 10 orang dan membayar masing-masing dengan 480 per minggu. Karyawan memperoleh 20 minggu cuti yang tidak terpakai pada tahun 2022. Pada tahun 2023, karyawan menggunakan minggu cuti tersebut. Tetapi sekarang mereka masing-masing memperoleh gaji 580 per minggu. Amutron mengakumulasikan pembayaran cuti yang terkumpul pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut. Nah, jadi langsung saja kita cari jurnal aktual cuti tahun 2022.
dengan akunnya Salarias and Wages Expense senilai 9.600 dan kreditnya yaitu Salarias and Wages Payable senilai 9.600 dari 480 dikali 20. Dan selanjutnya jurnal saat cuti digunakan pada tahun 2023. Salarias and Wages Payable senilai 9.600 di debit dan Salarias and Wages Expense senilai 1.200 di debit dan cashnya senilai 10.800 dari 580 dikali dengan 20 cuti yang tidak terpakai pada tahun 2022. Lalu selanjutnya di sini ada profit sharing and bonus plan atau bonus karyawan. Nah, bonus plan ini adalah tambahan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji reguler. Besarnya bonus biasanya tergantung pada laba perusahaan atau pencapaian target seseorang karyawan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh soal dari bonus karyawan. Palmer Inc. mencatat pendapatan sebesar 100.000 untuk tahun 2022. Perusahaan akan membayarkan bonus sebesar 10.700 pada tanggal Januari tahun 2023. Palmer membuat jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat bonus tersebut sebagai berikut. Di sini ada jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2022. Langsung saja akunnya Salarias and Wages Expense senilai 10.700 di debit dan Salarias and Wages Payable senilai 10.700 di kredit. Nah, selanjutnya ada jurnal pembayaran bonus tanggal Januari 2023. Akunnya Salarias and Wages Payable senilai 10.700 dan kreditnya yaitu cash senilai 10.700 di kredit. Selanjutnya, measurement of provisions. Provisi adalah kewajiban yang jumlah atau waktu pembayarannya belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Menurut IFRS, jumlah provisi yang dicatat harus merupakan estimasi terbaik dari biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Artinya, perusahaan harus memperkirakan berapa uang yang kemungkinan perlu dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada tanggal laporan keuangan. Dalam menentukan estimasi terbaik, manajemen menggunakan pengalaman masa lalu, transaksi serupa, pendapat ahli, serta informasi lain yang relevan. Selanjutnya, contoh pengukuran provisi pada perusahaan besar. Yang pertama, provisi garansi Toyota. Perusahaan seperti Toyota menjual jutaan mobil sehingga harus memperkirakan biaya garansi yang mungkin muncul. Contoh kemungkinannya 80% mobil tidak mengalami kerusakan, 12% mengalami kerusakan besar, 8% mengalami kerusakan kecil. Toyota menghitung seluruh kemungkinan tersebut berdasarkan probabilitasnya sehingga diperoleh nilai rata-rata estimasi kewajiban garansi. Intinya, semakin banyak produk yang dijual, semakin tepat estimasi biaya garansi menggunakan metode probabilitas. Kemudian yang kedua, provisi refund Carrefour. Carrefour menjual banyak produk dengan kemungkinan pengembalian barang oleh pelanggan. Karena jumlah refund dapat bervariasi terus-menerus, perusahaan biasanya menggunakan nilai tengah dari kisaran kemungkinan refund. Intinya, jika kemungkinan biaya tersebar dalam rentang tertentu, perusahaan dapat menggunakan rata-rata tengah sebagai estimasi. Kemudian yang ketiga, provisi gugatan hukum Novartis. Nah, perusahaan seperti Novartis sering menghadapi tuntutan hukum terkait produknya. Jika hanya ada satu gugatan, hasil yang paling mungkin terjadi digunakan sebagai estimasi terbaik kewajiban. Intinya, untuk satu kasus tertentu, perusahaan memakai hasil yang paling mungkin kalah atau harus dibayar.
Kemudian yang nomor 4, provisi lingkungan Total SA. Perusahaan seperti Total SA mungkin harus melakukan pembersihan lingkungan akibat pencemaran. Dalam menghitung biaya, perusahaan mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan yang dapat mengurangi biaya pembersihan. Intinya, estimasi provisi juga mempertimbangkan perubahan kondisi di masa depan. Selanjutnya, faktor penting dalam pengukuran provisi. Yang pertama, nilai waktu uang, time value of money. Jika jumlahnya material, kewajiban masa depan harus dihitung dengan nilai sekarang. Artinya, uang yang dibayar di masa depan nilainya berbeda dengan uang saat ini. Kemudian yang kedua, peristiwa masa depan. Perusahaan juga mempertimbangkan teknologi baru, perubahan harga, perubahan hukum, atau kondisi ekonomi. Kemudian jenis-jenis umum provisi. Beberapa provisi yang sering muncul dalam laporan keuangan. Yang pertama, gugatan hukum, garansi produk, kewajiban pembayaran tertentu, biaya lingkungan, kontrak merugikan, serta restrukturisasi perusahaan. Selanjutnya, provisi gugatan hukum. Perusahaan harus mempertimbangkan kapan kejadian penyebab gugatan terjadi, kemungkinan perusahaan kalah, serta apakah jumlah kerugian dapat diperkirakan secara wajar. Nah, kapan liabilitas dicatat? Liabilitas dicatat jika penyebab gugatan sudah terjadi sebelum tanggal laporan keuangan, kemungkinan kalah besar, dan jumlah kerugian dapat diperkirakan. Walaupun gugatan baru diketahui setelah tanggal laporan keuangan, tetapi sebelum laporan diterbitkan, kewajiban tetap dapat diakui. Selanjutnya, warranty provision. Nah, garansi adalah janji penjual kepada pembeli untuk memperbaiki atau mengganti produk jika terjadi kerusakan tertentu. Garansi menimbulkan biaya masa depan, sehingga perusahaan harus mencatat beban garansi dan liabilitas garansi. Kemudian jenis-jenis garansi, yaitu ada assurance type warranty, garansi standar yang sudah termasuk dalam harga jual produk. Contohnya garansi mesin mobil selama 3 tahun. Untuk perlakuan akuntansinya, beban garansi diakui saat penjualan terjadi, dan perusahaan juga mencatat kewajiban garansi. Kemudian service type warranty, garansi tambahan yang dijual terpisah dari produk. Contohnya extended warranty televisi atau mobil, karena pelanggan membayar tambahan. Perusahaan mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan baru diakui selama masa garansi berlangsung. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh assurance type warranty Denson Machinery Company, yaitu memulai memproduksi mesin baru pada Juli 2022 dan berhasil menjual 100 mesin sampai akhir tahun. Harga setiap mesin adalah $5.000, sehingga total penjualan dihitung 100 dikali $5.000 sama dengan $500.000. Artinya perusahaan memperoleh pendapatan sebesar $500.000. Perusahaan memberikan garansi selama 1 tahun pada setiap mesin berdasarkan pengalaman sebelumnya. Denson memperkirakan biaya garansi rata-rata sebesar $200 per mesin. Estimasi total biaya garansi 100 dikali $200 sama dengan $20.000. Ini berarti perusahaan memperkirakan akan mengeluarkan biaya sebesar $20.000 untuk perbaikan mesin yang rusak selama masa garansi. Biaya garansi yang benar-benar terjadi tahun 2022 sama dengan $4.000, tahun 2023 $16.000. Nah, kemudian untuk mencatat penjualan mesin, jurnalnya cash-nya $500.000 di debit, sales revenue-nya $500.000 di kredit. Nah, kas bertambah karena perusahaan menerima uang tunai. Untuk sales revenue bertambah karena perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan mesin. Kemudian mencatat biaya garansi aktual tahun 2022. Untuk jurnalnya warranty expense $4.000 di debit dan cash atau inventory atau payroll di
kredit sebesar 4.000. Nah, perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar $4.000 untuk memperbaiki mesin yang rusak. Warranty expense dicatat karena perusahaan mengalami beban. Kemudian cash berkurang karena perusahaan mengeluarkan biaya perbaikan. Nah, kemudian mencatat estimasi sisa garansi. Total estimasi garansinya tadi kan $20.000. Sudah digunakan $4.000, sisa kewajibannya $20.000 dikurangi $4.000 sama dengan $16.000. Untuk jurnalnya, warranty expense sebesar $16.000 di debit dan warranty liability sebesar $16.000 di kredit. Walaupun biaya $16.000 belum benar-benar dibayar, perusahaan tetap harus mencatatnya sebagai kewajiban. Hal ini dilakukan karena penjualan sudah terjadi pada tahun 2022, sehingga seluruh beban terkait penjualan juga harus diakui pada periode yang sama. Kemudian mencatat pembayaran garansi tahun 2023. Jurnalnya warranty liability $16.000 di debit, cash $16.000 di kredit. Saat biaya benar-benar dibayar pada tahun 2023, perusahaan mengurangi kewajiban garansi dan mengurangi kas atau persediaan. Karena beban sudah dicatat pada tahun 2022, maka tahun 2023 tidak lagi mencatat beban baru. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal service type warranty, yaitu pada 2 Januari 2022 pelanggan membeli mobil dari Hamlin Auto dengan harga €30.000. Selain itu, pelanggan juga membeli garansi tambahan yaitu sebesar €900. Total uang yang diterima perusahaan €30.000 ditambah €900 sama dengan €30.900. Hamlin memperkirakan biaya garansi standar sebesar €700. Jadi biaya aktual yang terjadi itu tahun 2022 €500, tahun 2023 €100 dan tahun 2024 €100. Garansi tambahan berlaku selama 3 tahun. Pertama-tama kita harus melakukan atau mencatat penjualan mobil dan garansi tambahan. Dengan jurnalnya cash $30.900 di debit, kemudian unearned warranty revenue di kredit sebesar $900, sales revenue di kredit sebesar $30.000. Nah, perusahaan menerima kas sebesar €30.900. Namun, $30.000 langsung diakui sebagai penjualan mobil, sedangkan $900 belum boleh diakui sebagai pendapatan karena layanan garansi tambahan belum diberikan. Oleh karena itu, €900 dicatat sebagai unearned warranty revenue. Kemudian mencatat biaya garansi aktual tahun 2022. Dengan jurnalnya warranty expense $500 di debit, kemudian cash $500 di kredit. Nah, perusahaan benar-benar mengeluarkan biaya sebesar €500 untuk memperbaiki kendaraan yang masih dalam masa garansi. Warranty expense bertambah karena perusahaan mengalami beban, kemudian kas atau persediaan berkurang karena biaya perbaikan sudah dibayar. Kemudian selanjutnya mencatat estimasi sisa garansi. Estimasi total biaya garansi €700, sudah digunakannya €500, sisa kewajibannya €700 dikurangi €500 sama dengan €200. Jurnalnya sendiri warranty expense €200 di debit, warranty liability €200 di kredit. Walaupun perusahaan belum mengeluarkan biaya €200, perusahaan tetap harus mengakuinya sebagai kewajiban, karena kemungkinan besar biaya tersebut akan muncul di masa depan. Kemudian pengakuan pendapatan garansi tambahan tahun 2025. Garansi tambahan berlaku selama 3 tahun sehingga pendapatan diakui secara bertahap. Perhitungan pendapatan per tahun €900 dibagi 3 sama dengan €300. Jurnalnya sendiri unearned warranty revenue sebesar $300 di debit dan warranty revenue sebesar $300 di kredit. Perusahaan mulai mengakui sebagian pendapatan garansi tambahan karena layanan garansi sudah diberikan selama 1 tahun.
unearned warranty revenue berkurang dan warranty revenue-nya bertambah. Pendapatan tidak boleh langsung diakui seluruhnya di awal karena layanan diberikan secara bertahap selama masa garansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai consideration payable. Nah, consideration payable sendiri itu merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan sebagai bagian dari strategi pemasaran ataupun penjualan. Nah, tujuannya adalah untuk menarik minat dari konsumen, meningkatkan penjualan, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, dalam pengaplikasiannya, consideration payable itu dapat diberikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada premium. Nah, premium merupakan hadiah yang diberikan kepada pelanggan setelah memenuhi syarat tertentu. Misalnya, pelanggan mengumpulkan sejumlah kupon atau label produk, kemudian dapat menukarkannya dengan hadiah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, strategi ini sering digunakan untuk mendorong pembelian berulang. Nah, kemudian yang kedua adalah kupon. Nah, kupon sendiri itu merupakan bukti yang memberikan hak kepada pelanggan untuk memperoleh potongan harga ketika melakukan pembelian. Nah, dengan adanya kupon, pelanggan itu menjadi lebih tertarik untuk membeli produk karena mereka merasa mendapatkan keuntungan tambahan. Yang ketiga adalah cash rebate. Cash rebate itu adalah pengembalian sebagian uang pembelian kepada pelanggan setelah pelanggan itu memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, berbeda dengan diskon yang langsung mengurangi harga saat transaksi, cash rebate itu diberikan setelah pembelian dilakukan. Nah, kemudian di sini jika dari sudut pandang akuntansi, consideration payable itu biasanya dicatat sebagai pengurang pendapatan penjualan, bukan sebagai beban pemasaran. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan pada dasarnya itu memberikan sebagian nilai penjualan kembali kepada pelanggan. Nah, sebagai contoh nih, misalnya sebuah perusahaan itu menjual produk seharga 100.000. Namun pelanggan itu berhak memperoleh cash rebate 10.000. Maka pendapatan yang benar-benar diakui oleh perusahaan itu bukan 100.000, melainkan 100.000 dikurangi 10.000 yaitu 90.000. Karena 10.000 tersebut dianggap sebagai pengurang transaksi penjualan. Jadi dapat disimpulkan bahwa consideration payable itu merupakan berbagai bentuk intensif yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, seperti premium, kupon, dan cash rebate. Selain berfungsi sebagai alat promosi untuk meningkatkan penjualan, dalam akuntansi, consideration payable juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi jumlah pendapatan yang diakui oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian consideration payable, di sini ada contoh dari consideration payable yang diuraikan dalam suatu soal. Nah, di sini ada PT Fluffy Cake Mix itu menjual kotak adonan kue dengan harga 3 euro per kotak. Selain itu, perusahaan menawarkan kepada pelanggannya sebuah mangkuk pengaduk besar yang tahan lama sebagai hadiah dengan menukarkan 1 euro dan juga 10 tutup kotak. Nah, mangkuk pengaduk tersebut itu berharga 2 euro per unit. Nah, bagi PT Fluffy Cake Mix dan perusahaan itu memperkirakan bahwa pelanggan itu akan menukarkan sekitar 60% dari seluruh tutup kotak yang beredar. Nah, program hadiah premium offer ini itu dimulai dari Juni 2022. Selama tahun 2022, Fluffy Mix itu membeli 20.000 mangkok pengaduk dengan harga 2 euro per unit, menjual 300.000 kotak adonan kue dengan harga 3 euro per kotak, dan menerima penukaran sebesar 60.000 tutup kotak dari pelanggan. Nah, di sini pertanyaannya, jurnal apa yang harus dicatat oleh PT Fluffy Cake Mix selama tahun 2022 terkait dengan program hadiah tersebut? Nah, kita akan uraikan di slide berikut ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penyelesaian dari kasus consideration payable berupa premium offer yang diberikan oleh PT Fluffy Cake Mix kepada pelanggannya. Nah, karena perusahaan itu kan menawarkan hadiah berupa mangkok pengaduk, maka perusahaan itu harus mencatat pembelian hadiah
penjualan produk, penukaran hadiah oleh pelanggan, dan juga estimasi kewajiban hadiah yang masih mungkin untuk ditukarkan di masa yang mendatang. Nah, di sini yang pertama jurnal yang kita buat adalah pembelian mangkuk hadiah. Nah, di sini jurnal pertama adalah pencatatan pembelian mangkuk pengadu yang akan digunakan sebagai hadiah. Yang mana perusahaan itu kan membeli 20.000 mangkuk dengan harga 2 euro per mangkuk. Jadi perhitungannya 20.000 dikali 2 euro sama dengan 40.000 euro. Jurnalnya debit inventory premium 40.000 euro dan kreditnya cash 40.000 euro. Artinya perusahaan mencatat persediaan hadiah dan mengeluarkan kas untuk membelinya. Kemudian di jurnal kedua yaitu penjualan adonan kue. Jurnal kedua adalah pencatatan penjualan adonan kue selama tahun 2022. Jadi perusahaan itu kan menjual 300.000 kotak dengan harga 3 euro per kotak. Nah, perhitungannya adalah 30.000 dikali 3 euro sama dengan 900.000 euro. Nah, jurnalnya adalah di debit ada cash 900.000 dan juga kreditnya ada sales revenue 900.000 euro. Artinya perusahaan itu menerima kas dari pelanggan dan mengakui pendapatan penjualan. Kemudian jurnal ketiganya, penukaran hadiah yang benar-benar terjadi. Nah, jurnal ketiga ini itu mencatat pertukaran hadiah yang sudah benar-benar dilakukan oleh pelanggan. Nah, selama tahun 2022 terdapat 60.000 tutup kotak yang ditukarkan. Karena setiap hadiah itu kan membutuhkan 10 tutup. Jadi 60.000 dibagi 10 sama dengan 6.000 mangkuk. Selain menyerahkan 10 tutup, pelanggan juga membayar 1 euro untuk setiap mangkuknya kan. Nah, jadi kas yang diterima adalah 6.000 dikali 1 euro sama dengan 6.000 euro. Dan jurnalnya adalah bagian debit ada cash 6.000 euro. Dan kreditnya adalah premium expense 6.000 euro. Nah, mengapa sih ini mengurangi beban? Karena pelanggan itu ikut membayar 1 euro sehingga sebagian biaya hadiah itu ditanggung oleh pelanggan. Nah, kemudian di sini ada penyerahan mangkuknya, jumlahnya tadi kan yang diberikan 6.000 unit. Nah, biaya per mangkuk adalah 2 euro. Maka nilai persediaan yang keluar adalah 6.000 dikali 2 euro sama dengan 12.000 euro. Yang mana jurnalnya adalah di bagian debit ada premium expense 12.000 euro. Kreditnya ada inventory of premium 12.000 euro juga. Artinya perusahaan di sini mengakui biaya hadiah dan mengurangi persediaan hadiah. Nah, kemudian di jurnal yang keempat di sini ada penyesuaian akhir tahun. Nah, di sini bagian terpenting ada pada jurnal penyesuaian karena perusahaan itu kan harus mengestimasi hadiah yang kemungkinan masih akan ditukarkan pelanggan di masa depan. Nah, dari soal yang diketahui, perusahaan itu memperkirakan bahwa 60% tutup kotak akan ditukarkan. Nah, jumlah kotak yang terjual itu adalah 300.000. Nah, perkiraan tutup yang akan ditukarkan berarti 300.000 dikali 60%, yang mana hasilnya 180.000 tutup. Karena satu hadiah membutuhkan 10 tutup, maka 180 dibagi 10 hasilnya adalah 18.000 mangkuk. Atau Terus kita menghitung total kewajiban yang diperkirakan. Kemudian biaya per mangkuknya tadi kan 2 euro, tetapi pelanggan membayar 1 euro saat menukar. Jadi biaya bersih yang ditanggung oleh perusahaan itu adalah 2 euro dikurangi 1 euro sama dengan 1 euro. Maka estimasi kewajiban adalah 18.000 dikali 1 euro sama dengan 18.000 euro. Kemudian mengurangi yang sudah direalisasi. Nah, sampai akhir tahun ternyata ada 6.000 hadiah yang ditukarkan. Jadi nilainya 6.000 dikali 1 euro sama dengan 6.000. Karena sebagian sudah direalisasi, maka kewajiban yang masih tersisa itu adalah 18.000 dikurangi 6 euro sama dengan 12.000 euro. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah di debit ada premium expense 12.000, kreditnya premium liability 12.000, yang mana artinya perusahaan itu mengakui kewajiban yang kemungkinan akan muncul ketika pelanggan itu menukarkan hadiah di masa mendatang. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke
mengenai liabilitas lingkungan atau environmental liabilities. Liabilities lingkungan itu dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus ditanggung perusahaan akibat dampak aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Nah, kewajiban ini itu muncul karena perusahaan memiliki tanggung jawab hukum maupun moral untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan usahanya. Nah, bentuk tanggung jawab tersebut itu bisa berupa biaya pembersihan limbah, pembongkaran fasilitas, reklamasi lahan, maupun pengembalian kondisi lingkungan seperti semula. Nah, kemudian mengapa sih liabilitas lingkungan itu penting? Jadi liabilitas lingkungan itu menjadi penting karena biaya yang harus dikeluarkan perusahaan biasanya sangat besar. Nah, ketika perusahaan itu menghasilkan limbah atau melakukan eksploitasi sumber daya alam, perusahaan itu tidak hanya menanggung biaya operasional saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan biaya pemulihan lingkungan di masa depan atau masa mendatang. Nah, jika kewajiban tersebut tidak dicatat dengan benar, laporan keuangan perusahaan itu bisa menjadi tidak akurat karena belum mencerminkan seluruh kewajiban yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, pengakuan liabilitas lingkungan juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlangsungan dan juga tanggung jawab sosial. Nah, peristiwa yang menimbulkan kewajiban ini itu ada beberapa. Nah, yaitu yang pertama ada pembongkaran fasilitas nuklir. Nah, setelah masa operasional berakhir, perusahaan itu wajib membongkar fasilitas tersebut dan memastikan area sekitar itu tetap aman. Yang kedua ada penutupan dan juga pemulihan area pengeboran minyak dan juga gas. Setelah sumber daya selesai dieksploitasi, perusahaan itu harus mengembalikan kondisi lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun ekosistem. Yang ketiga adalah penutupan dan juga reklamasi area pertambangan. Setelah aktivitas tambang selesai, perusahaan itu wajib untuk memperbaiki lahan yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali. Nah, yang keempat adalah penutupan dan juga pemeliharaan tempat pembuangan sampah. Walaupun lokasi sudah tidak digunakan, perusahaan itu masih memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga pemeliharaan agar tidak menimbulkan pencemaran. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah kewajiban lingkungan tidak selalu muncul di akhir operasi perusahaan. Dalam banyak kasus, kewajiban ini sudah mulai muncul sejak aset digunakan dan nilainya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu mengestimasi biaya yang akan dikeluarkan di masa depan dan mengakui dalam laporan keuangan sejak awal. Sebagai contoh nih, sebuah perusahaan tambang itu memperkirakan biaya reklamasi sebesar 10 miliar. Tidak boleh menunggu sampai tambang itu ditutup terlebih dahulu untuk dicatat biayanya, tetapi kewajiban itu harus mulai diakui selama masa operasional tambang berlangsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa liabilitas lingkungan itu merupakan kewajiban perusahaan untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan akibat aktivitas operasionalnya. Kewajiban ini penting untuk dicatat karena nilainya seringkali besar dan dapat memengaruhi laporan keuangan serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Nah, setelah kita memahami apa itu liabilitas lingkungan dan kapan kewajiban tersebut itu muncul, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana liabilitas lingkungan diukur serta bagaimana biaya tersebut itu diakui dalam laporan keuangan. Nah, pertama, mengenai pengukuran liabilitas lingkungan. Ketika perusahaan mengetahui bahwa di masa depan akan ada kewajiban untuk memulihkan lingkungan, perusahaan harus memperkirakan berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Karena biaya tersebut itu biasanya baru dikeluarkan beberapa tahun kemudian. Nah, perusahaan menggunakan estimasi terbaik berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Misalnya, sebuah perusahaan tambang itu memperkirakan biaya reklamasi lahan sebesar 20 miliar setelah tambang ditutup.
nilai-nilai yang akan menjadi dasar pengukuran awal liabilitas lingkungan. Selain itu, jika tersedia informasi harga pasar yang relevan, perusahaan juga dapat menggunakannya sebagai dasar untuk memperkirakan besarnya kewajiban tersebut. Nah, pengakuan dan alokasi biaya ini yang akan kita bahas selanjutnya. Hal yang perlu dipahami adalah ketika liabilitas lingkungan itu diakui, nilainya itu tidak langsung dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Sebaliknya, nilai kewajiban tersebut itu ditambahkan ke dalam harga perolehan aset yang terkait. Artinya, perusahaan itu mencatat dua hal secara bersamaan. Pertama, mengakui adanya liabilitas lingkungan. Kedua, menambahkan nilai tersebut ke aset yang menimbulkan kewajiban tersebut. Contoh sederhananya adalah agar lebih di sini ada misalnya perusahaan itu membangun fasilitas pertambangan dengan biaya 100 miliar. Di akhir masa operasinya, perusahaan itu memperkirakan harus mengeluarkan biaya reklamasi sebesar 10 miliar saat kewajiban tersebut diakui. Nah, perusahaan akan mencatat aset pertambangan bertambah 10 miliar, liabilitas lingkungan sebesar 10 miliar. Nah, jadi nilai aset menjadi 110 miliar dan perusahaan juga memiliki kewajiban sebesar 10 miliar. Nah, mengapa sih tidak langsung diakui sebagai beban? Karena biaya tersebut itu biaya reklamasi itu muncul akibat penggunaan aset selama masa operasionalnya. Jadi oleh karena itu biaya tersebut itu dianggap sebagai bagian dari biaya perolehan dan menggunakan aset, sehingga harus dialokasikan melalui penyusutan selama umur manfaat aset tersebut. Cara ini itu membuat pencatatan menjadi lebih adil karena biaya dicocokkan dengan periode yang memperoleh manfaat dari aset tersebut. Nah, agar lebih memahami bagaimana pengakuan dan juga pengukuran liabilitas lingkungan dilakukan, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, Wilkert Oil Company membangun sebuah anjungan pengeboran minyak di Teluk Meksiko. Nah, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perusahaan memiliki kewajiban untuk membongkar dan memindahkan anjungan tersebut setelah masa manfaat selesai, yaitu 5 tahun. Nah, perusahaan memperkirakan bahwa biaya pengeboran yang harus dikeluarkan di masa depan adalah sebesar $1 juta. Namun karena biaya tersebut baru akan dibayar 5 tahun lagi, perusahaan menghitung nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto 10%. Nah, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai kini dari kewajiban tersebut adalah $620,920. Jurnal pengakuan awal di sini ada karena kewajiban tersebut sudah ada sejak aset dibangun, maka pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan harus mengakui di bagian debit ada drilling platform sebesar $620,920 dan di bagian kredit ada environmental liability sebesar $620,920. Artinya, perusahaan tidak hanya mencatat aset berupa anjungan pengeboran, tetapi juga mengakui kewajiban lingkungan yang akan muncul di masa depan. Nah, kemudian ada penyusutan aset. Nah, karena nilai kewajiban tadi itu kan ditambahkan ke harga perolehan aset, maka nilai tersebut juga harus disusutkan selama umur manfaat aset, yaitu 5 tahun. Nah, perhitungannya di sini ada $620,920 dibagi dengan 5, yaitu $124,184 per tahun. Yaitu setiap akhir tahun perusahaan itu mencatat di bagian debit ada depreciation expense sebesar $124,184 dan kreditnya accumulated depreciation sebesar $124,184. Nah, jurnal ini dilakukan setiap tahun dari 2022 sampai 2026. Pengakuan beban bunga. Nah, di sini selain penyusutan, nilai liabilitas lingkungan juga akan terus bertambah dari waktu ke waktu karena mendekati tanggal pembayaran. Nah, proses ini disebut dengan accretion expense atau sering disamakan dengan beban bunga. Pada akhir tahun 2022,
Di sini tadi 620 920 dikali 10% hasilnya 62092 dolar. Jurnalnya adalah di bagian debit interest expense sebesar 62092 dolar, kreditnya environmental liability sebesar 62092 dolar. Artinya nilai kewajiban lingkungan meningkat karena semakin dekat dengan waktu pembayaran penyelesaiannya. Nah, di sini kemudian ada penyelesaian kewajiban. Nah, setelah 5 tahun, tepatnya tanggal 1 Januari 2027, perusahaan itu benar-benar melakukan pembongkaran anjungan. Pada saat itu, saldo kewajiban telah mencapai 1 juta dolar sesuai estimasi awal. Namun, ternyata biaya yang benar-benar dibayarkan hanya sebesar 995.000 dolar. Karena biaya aktual lebih kecil daripada kewajiban yang telah dicatat, perusahaan itu memperoleh keuntungan sebesar 1 juta dolar dikurangi 995.000 dolar, hasilnya adalah 5.000 dolar. Jurnalnya debitnya environmental liability sebesar 1 juta dolar, kreditnya cash sebesar 995.000 dolar, kredit gain on settlement of environmental liability sebesar 5.000 dolar. Nah, di sini dari contoh ini dapat dilihat bahwa liabilitas lingkungan itu tidak langsung dicatat sebagai beban ketika muncul. Awalnya kewajiban itu diakui sebagai bagian dari aset dan liabilitas. Selanjutnya nilai aset disusutkan selama masa manfaatnya, sedangkan nilai liabilitas itu meningkat melalui beban bunga hingga mencapai jumlah yang harus dibayarkan pada saat kewajiban tersebut diselesaikan. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan salah satu isu yang berkembang dalam akuntansi lingkungan, yaitu pencatatan izin emisi gas rumah kaca atau greenhouse gases GHG. Nah, saat ini banyak negara itu menerapkan sistem perdagangan karbon atau carbon trading. Dalam sistem ini, perusahaan diberikan izin untuk menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu yang disebut dengan carbon permits atau izin emisi. Jika emisi yang dihasilkan perusahaan masih berada dalam batas yang diberikan, perusahaan itu dapat terus beroperasi tanpa membeli izin tambahan. Namun, jika emisi melebihi batas, maka perusahaan harus membeli izin emisi tambahan dari pihak lain. Nah, masalah yang muncul dalam akuntansi adalah bagaimana izin emisi dan juga kewajibannya timbul dicatat dalam laporan keuangan. Pada contoh ini, Halton Refinery memperoleh izin untuk menghasilkan emisi sebanyak 10.000 ton pada tahun 2022. Namun pada kenyataannya, perusahaan menghasilkan emisi sebesar 12.000 ton, sehingga terdapat kelebihan emisi sebanyak 2.000 ton. Nah, data yang digunakan adalah harga izin saat diterima sebesar 10 euro per ton. Harga izin pada akhir tahun sebesar 16 euro per ton, kelebihan emisi sebesar 2.000 ton. Karena perusahaan menghasilkan emisi melebihi kuota yang diberikan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menutupi kelebihan emisi tersebut. Nah, pendekatan pertama adalah net liability approach atau dalam pendekatan ini perusahaan itu hanya mengakui kewajiban atas emisi yang melebihi kuota yang diberikan. Artinya izin emisi yang diterima tidak dicatat sebagai aset dan tidak ada pengakuan pendapatan bantuan pemerintah. Yang dicatat hanya kewajiban atas kelebihan emisi. Perhitungannya 2.000 ton dikali 16 euro sama dengan 32.000 euro. Jadi kewajiban yang diakui adalah sebesar 32.000 euro. Karakteristik pendekatan ini adalah lebih sederhana karena fokus hanya pada emisi yang melebihi kuota. Nah, pendekatan yang kedua adalah government grant approach, atau dalam pendekatan ini izin emisi dianggap sebagai bantuan dari pemerintah. Karena itu izin yang diterima dicatat sebagai aset sebesar nilai wajarnya saat diterima. Nah, perhitungannya adalah 10.000 ton dikali 10 euro sama dengan 100.000 euro. Jadi perusahaan mengakui aset izin emisi sebesar 100.000 euro. Selanjutnya, ketika perusahaan menghasilkan emisi, perusahaan itu mengakui beban emisi berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Perhitungannya adalah 10.000 ton dikali dengan 10 euro, kemudian ditambah dengan 2.000 ton dikali 16 euro, sama dengan 10.000 ditambah 32, yaitu 132. Jadi total yang disetujui adalah 132.000 euro.
Nah, perbedaan utama kedua pendekatan ini terletak pada pencatatan izin emisinya. Pada net liability approach ini, perusahaan hanya mencatat kewajiban atas kelebihan emisi, sedangkan pada government grant approach ini perusahaan mencatat izin emisi sebagai aset dan mengakui bantuan pemerintah serta beban emisi yang timbul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai onerous contract provisions atau provisi kontrak yang memberatkan. Onerous contract adalah kondisi ketika biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi suatu kontrak lebih besar daripada manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Adapun menurut IFRS, ketika perusahaan sudah yakin bahwa satu kontrak akan menimbulkan kerugian, maka perusahaan harus segera mengakui estimasi kerugian tersebut sebagai provisi atau kewajiban. Jadi, perusahaan tidak menunggu sampai kerugian itu benar-benar terjadi. Dalam mengukur provisi, perusahaan menggunakan nilai yang paling rendah antara dua pilihan, yakni di antara yang pertama biaya untuk tetap menjalankan atau memenuhi kontrak, dan yang kedua biaya untuk keluar dari kontrak seperti kompensasi atau denda pembatalan. Nah, berikutnya ada contoh kasus dari Smart Sports. Perusahaan merelokasi operasi pabriknya, tetapi masih terikat kontrak sewa pabrik lama selama 3 tahun dengan biaya sebesar 200.000 euro. Nah, kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat disewakan kepada pihak lain. Namun, perusahaan memiliki pilihan untuk mengakhiri kontrak dengan membayar denda sebesar 175.000 euro. Nah, karena IFRS mengharuskan penggunaan biaya yang lebih rendah, maka perusahaan membandingkan antara biaya melanjutkan kontrak sebesar 200.000 euro dengan biaya keluar kontrak sebesar 175.000 euro. Hasilnya, perusahaan harus mengakui provisi sebesar 175.000 euro karena nilai tersebut adalah yang lebih rendah. Nah, untuk pembuatan jurnalnya, jurnal penyesuaian di debit kerugian atas kontrak sewa sebesar 175.000 dan di kredit liabilitas kontrak sewa sebesar 175.000 euro. Nah, jurnal ini dicatat pada saat perusahaan sudah memastikan bahwa kontrak tersebut akan menimbulkan kerugian. Berikutnya ada restructuring provisions atau provisi restrukturasi. Adapun pengertian dari restrukturisasi sendiri adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen yang dimana itu akan mengubah secara signifikan kegiatan usaha dari perusahaan atau cara perusahaan tersebut beroperasi. Contohnya, penutupan cabang, pengurangan jumlah karyawan, relokasi pabrik, atau perubahan besar dalam struktur organisasi perusahaan. Namun, tidak semua biaya itu direstrukturisasi, dapat langsung diakui sebagai provisi. Menurut IFRS, provisi restrukturisasi hanya boleh dilakukan jika perusahaan sudah memiliki kewajiban konstruktif. Adapun kewajiban konstruktif ini ditandai oleh dua kondisi. Yang pertama, perusahaan telah memiliki rencana formal yang rinci mengenai restrukturasi tersebut. Rencana ini harus menjelaskan bagian usaha yang terdampak, lokasi, fungsi, serta jumlah karyawan yang terkena dampaknya. Yang kedua, perusahaan telah menciptakan ekspektasi yang valid kepada pihak-pihak yang terdampak, misalnya melalui pengumuman resmi atau dengan mulai melaksanakan rencana restrukturisasi sebelum tanggal pelaporan. Nah, jika kedua syarat tersebut belum terpenuhi, maka provisi restrukturisasi belum boleh diakui. Nah, pada tabel di sebelah kanan terlihat bahwa hanya biaya yang berhubungan langsung dan merupakan akibat dari restrukturisasi yang dapat dimasukkan ke dalam provisi. Contohnya adalah biaya pesangon atau pemutusan hubungan kerja karyawan,
biaya pemberhentian kontrak seperti penalti pembatalan sewa, dan biaya yang timbul dari kontrak yang memberatkan atau onerous contract. Nah, sebaliknya beberapa biaya itu tidak boleh dimasukkan ke dalam provisi restrukturisasi, misalnya seperti investasi pada sistem baru, biaya pelatihan atau relokasi karyawan, biaya pemindahan aset, biaya pemasaran dan administrasi, serta kerugian operasi yang diperkirakan terjadi di masa depan. Nah, hal ini karena biaya-biaya tersebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan setelah restrukturisasi, bukan merupakan kewajiban yang timbul akibat keputusan restrukturisasi itu sendiri. Self-insurance. Self-insurance itu bukan asuransi yang dibeli dari perusahaan asuransi, melainkan kebijakan perusahaan untuk dapat menanggung sendiri risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya, ketika perusahaan memilih untuk tidak membeli asuransi kebakaran dan memutuskan menanggung sendiri kerugian apabila suatu saat terjadi kebakaran atau bencana alam. Nah, dalam akuntansi, keputusan untuk melakukan self-insurance tidak boleh langsung diikuti dengan pembentukan provisi. Nah, hal ini karena belum ada peristiwa yang menimbulkan kewajiban pada saat itu. Misalnya, meskipun perusahaan memperkirakan kemungkinan terjadi kebakaran di masa depan dan bahkan dapat menghitung potensi kerugiannya. Nah, estimasi tersebut tetap tidak boleh diakui sebagai liabilitas. Namun, situasinya berbeda jika suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian sudah benar-benar terjadi sebelum tanggal pelaporan. Sebagai contohnya, terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera pada pihak lain atau kerusakan properti milik pihak lain, kemudian muncul tuntutan hukum terhadap perusahaan. Nah, jika jumlah kerugian tersebut dapat diestimasi secara andal, maka perusahaan wajib membentuk yang namanya provisi. Jadi, yang diakui sebagai provisi itu bukanlah risiko masa depannya, melainkan kewajiban yang muncul akibat peristiwa yang sudah terjadi. Nah, konsep ini sesuai dengan definisi dari liabilitas sendiri, yaitu adanya kewajiban saat ini yang timbul dari interaksi atau peristiwa masa lalu. Nah, karena itu, potensi risiko yang mungkin terjadi di masa depan tidak memenuhi syarat sebagai liabilitas dan tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan. Berikutnya ada disclosure related to provisions atau pengungkapan provisi dalam laporan keuangan. Nah, setelah perusahaan mengakui suatu provisi, IFRS juga mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang cukup dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan pihak lainnya dapat memahami sifat, jumlah, serta perubahan provisi yang terjadi selama periode berjalan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan rekonsiliasi atau pergerakan saldo untuk setiap jenis provisi secara transparan. Ada beberapa komponen utama yang wajib diungkapkan. Yang pertama, saldo awal dan saldo akhir periode. Yang kedua, penambahan provisi baru selama tahun berjalan. Yang ketiga, jumlah provisi yang telah digunakan atau dibayarkan. Yang keempat, penyesuaian akibat perubahan estimasi atau perbedaan translasi kurs. Dan dengan adanya pengungkapan tersebut, pengguna laporan keuangan dapat menilai bagaimana provisi terbentuk, digunakan, dan berubah dari waktu ke waktu.
Selanjutnya yaitu tentang aset kontingen. Nah, aset kontingen sendiri yaitu aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa. Nah, masa depan yang tidak yang tidak pasti dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Nah, aset kontingen yaitu berupa yang pertama yaitu kemungkinan penerimaan uang dari hadiah. Nah, sumbangan dan bonus. Nah, yang kedua itu kemungkinan pengambilan dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Nah, yang ketiga yaitu kasus pengendalian yang sedang berjalan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Nah, aset kontingen sendiri itu tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Jika realisasi aset kontingen hampir pasti, maka aset tersebut tidak akan dianggap sebagai aset kontingen. Nah, diakui sebagai aset hampir pasti umumnya diartikan sebagai probabilitas minimal 90% atau lebih. Selanjutnya yaitu one rush contract provision. Nah, kontrak sendiri di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban kontrak melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima. Nah, diakui ketika suatu kontrak dipastikan dan mendatangkan kerugian, entitas wajib mengakui seluruh estimasi kerugian tersebut. Nah, sebagai kewajiban, provisi saat itu juga bernilai liabilitas diukur berdasarkan biaya bersih terendah juga untuk keluar dari kontrak, yaitu membandingkan antara biaya untuk memenuhi atau melanjutkan kontrak atau kompensasi atau denda yang timbul akibat pembatalan kontrak. Nah, di samping itu terdapat contoh analisisnya yaitu analisis dan jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu presentation of current liabilities. Nah, dalam prakteknya kewajiban jangka pendek biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai jatuh tempo karena jangka waktu yang terlibat relatif singkat, seringkali kurang dari 1 tahun perbedaan antara nilai sekarang dari kewajiban jangka pendek dan nilai jatuh temponya biasanya tidak besar. Nah, profesi akuntansi menerima sebagai hal yang tidak material setiap sedikit kelebihan pencatatan kewajiban yang diakibatkan oleh pencatatan kewajiban jangka pendek pada nilai jatuh temponya. Nah, akun kewajiban lancar biasanya disajikan setelah kewajiban tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Dalam bagian kewajiban lancar, perusahaan dapat mencantumkan akun-akun tersebut berdasarkan urutan jatuh tempo. Urutan menurun berdasarkan jumlah atau urutan previsi likuidasi. Selanjutnya yaitu analysis of current liabilities. Nah, perbedaan antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tadi memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Nah, likuiditas terkait suatu kewajiban adalah perkiraan waktu yang akan berlalu sebelum pembayarannya. Kata lain, kewajiban yang akan segera dibayar adalah kewajiban jangka pendek. Nah, perusahaan yang dilikuidasi lebih mampu menghadapi penurunan ekonomi. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki peluang lebih baik untuk memanfaatkan peluang investasi yang muncul. Nah, menganalisis menggunakan rasio dasar tertentu seperti arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional terhadap kewajiban lancar dan rasio perputaran piutang dan persediaan. Nah, untuk menilai likuiditas ada 2 rasio yang lain yaitu digunakan untuk memeriksa likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. Nah, selanjutnya yaitu current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio ini sering dinyatakan sebagai rasio cakupan setiap kali, terkadang disebut juga rasio modal kerja karena modal kerja adalah kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar. Nah, rasio lancar memuaskan tidak memberikan informasi tentang bagian aset lancar yang mungkin terikat dalam persediaan yang pergerakannya lambat. Dengan persediaan terutama bahan baku dan barang dalam proses, ada pertanyaan tentang beberapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk mengubahnya menjadi produk, rasio lancar sendiri itu menilai jual yang akan diperoleh pada akhirnya. Itu menghilangkan persediaan dengan
biaya dibayar di muka dari jumlah aset lancar, dan dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi kreditor jangka pendek. Nah, oleh karena itu beberapa analis menggunakan rasio uji asam sebagai pengganti rasio lancar. Nah, selanjutnya yaitu architects rasio atau rasio cepat. Nah, banyak analisis lebih menyukai rasio cepat atau rasio uji asam yang menghubungkan total kewajiban lancar dengan kas investasi jangka pendek dan piutang. Ilustrasi pada 13.21 yaitu menunjukkan rumus untuk rasio seperti yang saya cantumkan di PPT, yaitu rasio cepat sama dengan cash ditambah investasi jangka pendek dan net receivable dikurangi current liabilities. Nah, itu untuk rumusnya. Nah, untuk mengilustrasikan perhitungan kedua rasio ini, kita menggunakan informasi untuk Wilmar International Limited pada ilustrasi 13.19 dan juga ilustrasi 13.22 yang menunjukkan perhitungan rasio lancar dan rasio uji asam untuk Wilmar. Nah, yang saya cantumkan di PPT itu termasuk contohnya ya. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.